Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Assalamualaikum sahabat Cakram. Perkenalkan, saya Bunda Nova, bunda dari Ananda Deva Zaira Romadoni. Loh, ini kan bunda aku. Wah, gak nyangka sih, gak aku, gak bunda, sama-sama menghiasi majalah Cakram. Apa sih? Ini loh Pak, saya mau nge-review majalah Cakram Mugaru yang baru. Nah ini guys, sampul majalah Cakram Mugaru yang baru. Ini sampulnya tuh dominan warna biru ya. Dan sampulnya tuh bener-bener rasanya tuh halus, lembut, dan pasti tuh bahannya tuh premium banget. Nah kita buka halaman pertama guys. Di sini ada 7 nilai luhur Mugaru. Yang pertama, visi yang kuat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, ketangguhan. Yang keenam, berpikir reflektif. Dan yang ketujuh adalah kerjasama. Dan majalah Cakram edisi terbaru ini guys, ada 40 halaman. Dan setiap halamannya itu dijamin bakal inspiratif. Dan karena aku ini presenter Mugaru, aku tuh nulis tips public speaking di sini guys. Nah di daftar isi ini udah ketulis ya guys, ada tips public speaking di halaman 19. Kita cari ya teman-teman, dimanakah halaman 19 itu? Mana ya? Bentar. Oke, ini udah halaman 17 nih, berarti satu lagi. Nah, ini nih teman-teman, tips public speaking. Di sini tuh ada tips-tipsnya, ada 5 tips yang bisa kalian pelajari. Nah guys, bundaku tuh juga nulis di majalah Cakram ini. Dan ayo kita cari ya guys, di halaman berapa. Bentar, kayaknya ada di sini nih. Seperti aku bilang tadi, bundaku juga nulis ya di majalah Cakram. Nah ini nih, di halaman 38. Jadi bundaku tuh nulis pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi gini guys, aku simpulin ya, bundaku kalau ngedidik aku tuh gimana. Yang pertama, pasti kasih sayang itu ada. Terus galak-galaknya itu juga ada guys, tegas galak itu juga ada. Terus pujian juga ada, hadiah juga ada. Pokoknya ya guys, bundaku itu bener-bener tahu banget apa yang aku butuhin. Misalnya, aku butuh dimarahin, ya dimarahin. Aku butuh dipuji, ya dipuji. Jadi bener-bener bundaku tuh the best banget. Oke, mungkin segitu aja yang aku review dari majalah Cakram edisi terbaru. Karena guys, kalau aku review semuanya, nanti kalian tuh nggak penasaran dan nggak jadi surprise dong. Siapa tahu ada foto kalian di sini. Siapa tahu ada foto teman kalian di sini. Jadi kalian tuh bisa cari di halaman manapun, siapa tahu ketemu foto kalian. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Nafis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, bahagia, menyenangkan juga, tapi sedikit deg-degan. Kenapa Ustadz? Karena 1 jam lebih dekat ini belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Oke, tenang Ustadz, saya nggak gigit kok Ustadz. Siap insya Allah, Masya Allah. Oke Baik Ustadz, dimulai dari nama panjangnya Ustadz itu siapa Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebutannya apa ini sapanya? Sapaannya Mugaru Lovers. Oh, Mugaru Lovers. Mugaru Lovers, selamat datang dalam 1 jam lebih dekat bersama saya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Fatlur Rahman Nafis, biasa disapa Nafis. Oh, Ustadz Nafis. Ini sebagai guru wafa di Mugaru ya? Betul. Guru baru. Oh, guru baru. Oh iya. Oke, baik. Ustadz ini tinggal di mana sih? Alhamdulillah saat ini tinggal bersama keluarga di Rungkut Menanggal. Nah, silahkan kalau misalnya dari para penonton sekalian ataupun keluarga besar Mugaru Lovers yang berada di sekitaran Rungkut Gunung Anyar, boleh nanti insya Allah mampir. Boleh mampir ke rumah sekedar cerita-cerita atau menyoba resep orang tua, insya Allah bisa. Gitu, siap. Terus Ustadz kan rumahnya di Rungkut nih, berarti kan lumayan jauh lah ya dari Mugaru. Itu kalau misalnya berangkat dari rumah ke Mugaru tuh dari jam berapa Ustadz? Nah ini tantangan ini kan sebelumnya kan tinggalnya di Jakarta. Dimana kalau di Jakarta itu alhamdulillah kalau tempat kuliah sama tempat kerja itu bisa dijangkau dengan jalan kaki. Meskipun kendaraan yang lain juga macet. Nah tantangan selama di selama ini hampir ini sudah jalan 1 bulan
itu tantangannya adalah setiap jam 6 berarti harus sudah berangkat dari rumah. Kalau tidak nanti otomatis kena macet. Apalagi arah ke Waru ini atau arah ke Ngingas itu biasanya banyak banget lembaga pendidikan di area sekitar Mugaru yang sama-sama juga berangkat dan berjuang mengantarkan ke lembaga pendidikan tersebut. Ya, gitu. Betul. Oke, jadi berangkatnya tuh jam 6 tuh sudah harus berangkat. Jam 6 ya? sudah harus lepas landas dari rumah. Begitu, lepas landas. Betul. Pernah nggak sih Ustadz kayak udah jam 6 tapi belum berangkat? Pernah sekali. Waktu itu ternyata jamnya itu 6.17. 6.17 itu kena macet, kejebak macet di perempatan apa ini? Pokoknya kejebak macet 6.17 sampai akhirnya 6.40. Iya. Nah, ternyata pas sudah lolos dari area macet itu tadi, ternyata di parkiran masih ada drama lagi, yaitu penyeberangan. Oh, nah, gitu. penyeberangannya juga ramai juga. Nah, ujung-ujungnya juga sampai sini terlambat. Oh. Nah, itu kan kalau saya pribadi kalau terlambat itu kalau di depan anak-anak kan rasanya kok kurang nyaman, jadi lebih baik saya tunggu di luar saja. Seperti itu. Seperti itu. Jadi biar sama-sama ya kan. Sama-sama merasakan. Ya, karena memang siswa, guru juga porsi sebenarnya kedisiplinannya juga sama. Hanya saja kita berbeda di tingkat guru dan siswa saja. Adapun untuk kedisiplinan saya kira semuanya sama. Oke, baik, terima kasih. Terus riwayat pendidikannya nih Ustadz. Ya. Kalau misalkan dari TK masih ingat, boleh Ustadz dari TK. Ya, TK-nya itu dulu di TK Islam Dewi Sartika, ada di Jagir. Nah, wallahu alam ya. Nah ini apa namanya, nanti kalau misalnya dari penonton ada yang masih kenal dengan TK ini, nanti bisa cek di kolom komentar YouTube-nya ya. Di TK Islam Dewi Sartika, tempatnya itu di Jagir. Sudah lama rencananya pengen mampir ke sana, pengen silaturahim juga sama guru-gurunya, karena dari TK itulah saya akhirnya menemukan ternyata ada beberapa sosok guru yang sampai sekarang saya kangenin, gitu kan. Terus habis itu lanjut ke SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya. Nah, waktu itu masih masih kecil, belum besar seperti sekarang. Dulu aja lontong mie masih 500 perak. Kerupuk aja masih 1 rupiah. Oke. Gitu. Jadi belum sebesar sekarang. Terus habis itu lanjut ke SMP. Nah, mondok. Dulu itu SD dari kelas 5 sama 6 itu suka ngebonek. Akhirnya sama orang tua di kelas setelah lulus dari SD itu dipondokkan di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Nah, 3 tahun baru kemudian lanjut karena awalnya itu disuruh orang tua untuk mondok 3 tahun, ketagihan di SMP. Akhirnya pengen mondok lagi. Terus saya request ke orang tua sekalian aja yang jauh. Jadi biar nggak dijenguk-jenguk. Akhirnya lanjut ke Aliyah yang ada di Kudus. Ya, namanya MA Ma'ahid Kudus. Gitu, baru terakhir setelah dari Aliyah lanjut alhamdulillah dapat beasiswa ke Jakarta di Lipia. Seperti itu. Oke. Terus waktu kuliah ini mengambil jurusan apa nih Ustadz? Nah, untuk jurusannya ini memang untuk di Indonesia sendiri itu sangat jarang. Jurusannya itu namanya perbandingan madzhab. Jadi itu semacam mempelajari setiap fikih dalam Islam itu tidak hanya satu madzhab saja. Kalau kita tahu madzhab yang dianut Indonesia kebanyakan mayoritas adalah madzhab Syafi'i. Tapi nanti yang dipelajari di Lipia itu ada madzhab Hanafi, terus Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Sehingga setiap mahasiswa itu dibekali ilmu, ketika dipakai di lapangan itu bisa terpakai semuanya. Jadi tidak dipakai satu sumber madzhab saja. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Waktu kuliah ini susah nggak sih Ustadz kayak materinya? Jujur, sekarang itu di Lipia, kalau saya dulu kuliah itu 7 tahun. Jadi sekarang ini buat para penonton sekalian yang belum tahu, usia saya ini 30 tahun. Jadi saya ini habis waktunya di kuliah karena kuliahnya 7 tahun. Kalau normal kuliah itu kan hanya 4 sampai 5 tahun. Nah, kuliah saya ini 7 tahun bukan karena nggak ngerjain skripsi, bukan, tapi memang ada tingkatan sendiri. Kalau zaman saya dulu itu 3 tahun itu belajar bahasa Arab dasar, kemudian setahunnya itu persiapan untuk masuk ke jenjang kuliah yang asli, dan baru 4 tahunnya itu kuliah aslinya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain kesulitan, meskipun background saya pesantren, tapi karena merasa waktu itu belajar bahasa Arabnya masih main-main, namanya masih aliyah ya. Kadang juga sesekali kalau jadwalnya khitobah atau belajar bahasa Arab juga kadang sakit,
belum juga nanti ada rasa males juga. Jadi ya sering absen-absenan. Nah, baru gitu. serius itu ketika kuliah di Jakarta itu, kemudian ambil kelas studi bahasa Arab itu tadi, ada kursus totalnya adalah 7 tahun. Jadi kalau dikatakan sulit ya sangat sulit, tapi karena itu tadi kalau saya kan membawa nama keluarga juga, nggak mungkin kan sudah jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta terus kuliahnya ini nanti 7 tahun, kalau misalnya nggak selesai kayaknya sia-sia. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, Ustadz Nafis ini berapa bersaudara? Kebetulan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Jadi anak kedua ya Ustadz? Iya, anak kedua. Tengah. Iya, betul, yang tengah-tengah. Terus makanan kesukaannya Ustadz Nafis ini apa? Nomor 1 pastinya semua makanan yang dibuat oleh umi saya. Nah, iya. kalau di luar itu yang kedua adalah nasi goreng. Nah, itu favorit wis. Pokoknya nasi goreng apapun latar belakangnya, mau nasi goreng Padang misalnya kalau ada ya, atau nasi goreng Surabaya, Gresik dan yang lain sebagainya, atau nasi goreng Waru. Wis pokoknya itu relate atau sesuai lah, enak pokoknya, prefer banget. Kenapa kok suka sama nasi goreng Ustaz? Satu, sepertinya ya kalau dulu itu waktu saya SD, karena lingkungannya itu lingkungan teman-teman yang kayak mereka itu, kalau saya menganggapnya itu menengah ke bawah, padahal ya sebenarnya setiap orang itu semuanya sama. Nah, suatu ketika keluarga itu tidak bisa beli yang namanya nasi goreng, padahal beli, ternyata buat itu bisa. Nah, akhirnya umi saya itu berinisiatif untuk membuat nasi goreng, yang ternyata dari nasi goreng itu akhirnya saya ketagihan untuk beli nasi goreng yang lain. Berawal dari nasi goreng umi saya, ternyata nasi goreng itu rasanya seperti ini. Terus akhirnya beli. Kalau saya masih ingat dulu, nasi goreng itu kan hidangan yang tidak semua orang bisa menikmati. Kalau sekarang kan hampir semuanya bisa beli nasi goreng. Bahkan setiap 1 meter atau setiap 5 meter ada orang jualan nasi goreng. Iya, benar. Iya kan, betul. Bahkan sekarang aja bumbu dapur aja sudah ada yang bumbu langsung siap saji yang nasi goreng juga. Nah, gitu. Itu ceritanya. Oke, baik. Terus minuman kesukaannya Ustadz Nafis nih apa? Minuman kesukaan, karena dari dulu itu tidak pernah pilih-pilih. Nomor 1 tetap air putih sih. Air putih. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan lain, seandainya dikasih pilihan lain untuk memilih selain air putih, saya jus alpukat lah. Jus alpukat. Juara 1 insya Allah. Jus alpukat sudah tetap. Kenapa kok suka jus alpukat? Jus alpukat kalau menurut saya ya, karena saya bukan latar belakang medis, jadi tidak bisa berbicara tentang kesehatan. Tapi kalau menurut saya, yang paling bikin saya jatuh cinta sama alpukat, satu memang buahnya itu kalau dimakan aja sudah enak banget kalau menurut saya. Belum lagi nanti kalau misalnya alpukat itu ada tipe yang lain, kayak kadang ada tipe mentega, itu levelnya enak banget. Terus alpukat itu kalau menurut saya, segagal-gagalnya kita bikin jus alpukat itu rasanya masih enak. Gitu. Nah itu. Nah ini survei saya pribadi ya, nggak tahu kalau misalnya orang lain bikin jus yang lain selain alpukat itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya sendiri ketika membuat jus alpukat tanpa sesuai prosedur itu segagal-gagalnya masih tetap enak. Itu makanya saya suka alpukat. Gitu ya? Ya betul. Gitu. Jadi suka banget sama alpukat. Jus alpukat, betul. Terus buah kesukaannya nih apa Ustaz? Buah kesukaan. Nah, karena tadi bentuknya minuman, kalau buah ini saya lebih suka semangka. Semangka, sama dong Ustaz. Tapi meskipun saya suka semangka, tapi nggak suka kalau semangka itu dibuat jus. Kenapa? Nah, jadi lebih suka buahnya saja. Gitu. Nah, kalau buah semangka itu satu karena banyak air. Iya betul. Yang kedua, saya tuh suka ini. Kadang kalau makan semangka, kalau nggak ada bijinya itu malah kurang nantang. Gitu. Nah, jadi saya lebih suka semangka itu kalau ada bijinya. Jadi kayak kan dulu itu waktu kecil itu kayak ada katanya mitos itu kalau kita makan biji semangka itu nanti tumbuh katanya. Nah itu dari situ saya malah kalau bahasa Jawanya tuh melatuki, kayak ngeres gitu loh. Gitu. Nah saya justru malah kalau makan semangka itu gara-gara saking gregetannya kena mitos dulu itu, setiap makan semangka itu nyari yang ada bijinya sini. Dalam hati tuh rasa ini tak makan. Nah kayak gitu. Tapi saya nggak suka kalau semangka dibikin jus. Kenapa Ustaz? Satu, bijinya akhirnya nggak bisa saya dendamin kan, nggak bisa saya gurus sendiri. Yang kedua, rasanya itu beda. Karena nanti semangkanya itu pasti ditambah gula, terus ada airnya juga kan, itu beda. Saya lebih suka semangka yang bener-bener dia dimakan fresh langsung dari buahnya tadi. Gitu. Ustaz Nafis ini tipikal orang yang suka semua buah, atau ada beberapa buah yang nggak disuka, atau bahkan kayak bener-bener kalau misalnya udah nggak suka sama buah ini tuh bener nggak bisa dimakan gitu? Nggak bisa dimakan. Ada satu, bengkoang. Bengkoang. Ya, bengkoang itu nggak tahu ya, ini nanti takutnya sama di head speech ini nanti sama pecinta buah ini atau sama komunitas pecinta bengkoang nih, mohon maaf ya sebelumnya ya. Bengkoang itu menurut saya nggak istiqomah. Kenapa? Kok bisa ada buah yang ketika dimakan nggak ada rasanya,
ada pun itu harus dikasih garam. Nah, gak tahu ini apakah karena bengkoang yang selama ini saya makan ini tipe-tipe menengah ke bawah, atau ada tipe menengah ke atas yang ketika dimakan itu rasanya lezat. Sejauh ini saya belum menemukan ketika beli bengkoang itu rasanya manis atau apa gitu. Paling netral lah pokoknya. Biasanya orang kalau ini ya, persepsi saya, orang makan bengkoang itu kayak ya sudah buat mencari kesegaran aja gitu. Atau yang kedua mungkin karena dia tahu manfaat dari bengkoang itu sendiri, jadi dia menikmati. Kalau saya sendiri sih nggak suka bengkoang. Nggak suka gitu. bengkoang. Saya ya nggak tahu yang lain. Ini tidak membawa kelompok ini ya, mohon maaf ya. Ya, oke. Terus Nafis ini suka nggak makan sayur gitu? Sayur suka, alhamdulillah. Semua sayur insya Allah suka. Tidak tidak ada pengkhususan sih. Pokoknya apapun itu bentuk sayurnya, selama masih bisa dinikmati, insya Allah semuanya suka. Paling suka sayur apa, Ustaz? Saya paling suka sayur kunci atau jangan kunci. Kalau orang Jawa bilang kan jangan kunci. Nah, kalau dibilang suka, alasannya karena, nah ini ya, lagi-lagi dulu itu orang tua itu paling ringkes itu paling gampang lah. Kalau misalnya bikin kuah itu, saya kira ya dari sayur kunci itu tadi. Cuma sekedar kalau saya ingat ya, ini nggak tahu nanti lagi-lagi diuji sama tim chef juga ini ya. Biasanya itu kalau sayur kunci itu kan simple kayak ya air mateng, terus habis itu dikasih kaldu, terus habis itu dikasih bayam gitu aja, atau dikasih gambas sesekali, itu sudah jadi. Nah, itu sesimpel itu sih kalau sayur kunci. Beda lagi mungkin kalau sekarang ada tipe orang yang sayur kuncinya itu lebih spesial, ditambahin apa, mungkin tambahin bawang atau apa. Tapi kalau orang tua buat itu sesimpel itu. Jadi untuk bekal ke sekolah juga bisa dibungkus. Bahkan misalnya masuk sekolahnya jam 7, bikin jam 7 kurang seperempat itu udah jadi kalau sayur kunci. Kalau orang tua ya, umi saya khususnya ya. Karena ya sesimpel itu gitu, makanya suka sama sayur kunci. Bahkan kalau misalnya kadang ke warung-warung ya, yang paling saya cari sayur kunci karena bisa dipadukan sama bumbu-bumbu yang lain. Oh, gitu. Terus Ustaz tahu nggak kenapa kok sayur itu dinamain sayur kunci? Padahal nggak ada kuncinya kan, Ustaz? Waduh, itu belum saya kulik sejarahnya. Oh gitu. Kebetulan di Perpus Mugaru nanti coba saya cari. Kira-kira ada nggak resep khusus kenapa kok dinamakan sayur kunci? Iya. Atau mungkin ya, nggak tahu juga. Ada satu bahan ya, karena saya juga sempet tahu katanya ada satu bahan di perdapuran itu katanya namanya itu kunci, tapi nggak tahu itu bener atau enggak ya. Nah gitu. Kayak rawon itu kan kuncinya kan harus ada kluweknya, misal kayak itu. Mungkin ada bahasa yang saya nggak tahu, bisa jadi ada satu bumbu dapur yang berawal dari kunci, itu nggak tahu. Atau juga bisa jadi dengan sayur kunci ini bisa membuka wawasan kita ketika makan. Nah itu mungkin ya. Nah, nggak tahu ya. Oke Ustadz. Terus warna kesukaannya ini apa Ustadz? Warna kesukaan, alhamdulillah warna kesukaan satu hitam, yang kedua adalah hijau. Hijau. Kenapa kok suka warna hitam sama hijau Ustadz? Hitam, ini kalau hitam ini kan warna dasar. Iya, betul. Ya. Karena entah ya, kalau dipadukan ke semua corak warna, entah itu dalam bentuk pakaian ataupun dalam bentuk fisik yang bisa dipegang kayak apa, misalnya tas atau misalnya tembok, itu bisa dipadukan ke apapun. Ya, jadi betul. Dari padu padan itulah akhirnya saya kesimpulan, wah hitam kayaknya bagus juga. Yang kedua hijau. Kenapa hijau? Karena saya itu dulu itu waktu SD kenal warna hijau itu dari hasduknya HW. Nah dulu TK kan masih belum. Dulu kalau TK kan semua warna kan suka. Nah baru akhirnya suka sama warna hijau itu waktu hasduk HW. Dulu yang namanya hasduk HW, meskipun nggak jamnya HW saya pakai. Ya meskipun entah cuma buat gulungan di kayak bandana di kepala, terus kadang gelang-gelangan, bahkan maaf sesekali saya buat untuk kayak gini yang kalau anak-anak kecil kalau Ramadan itu loh. Iya. Ya yang cetes kayak gitu ya itu. Selepet ya, betul, selepet kayak gitu. Nah, sama anak-anak tuh suka kayak gitu. Makanya akhirnya suka warna hijau sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Betul. Gitu. Terus Ustadz kenapa kok bisa memilih untuk mengajar wafa di Mugaru? Nah, ini sebenarnya ceritanya panjang ya, panjang. Jadi ceritain aja. Betul ya. Mudah-mudahan waktunya cukup juga ini cukup, ya. Ustadz. Dulu setelah dari Jakarta itu sempat ngajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah juga, tapi nggak lama. Dari situ kemudian akhirnya vakum juga sehingga tidak ada kegiatan. Nah saya berpikir gini, kalau misalnya ladang dakwah saya hanya cukup sampai di situ, artinya di lembaga pendidikan itu, berarti otomatis saya pun akan terberhentikan ilmu saya untuk disebarkan. Nah saya cobalah kalau waktu itu di lembaga pendidikan tersebut saya ngambil waktu itu PAI. PAI. Nah alhamdulillah di situ juga tersalurkan juga ilmu saya. Kemudian istirahat dulu.
karena saya coba cari jedanya dulu. Nah, sembari mencari jeda itu tadi sudah selesai, kemudian saya coba untuk mencari tempat ladang dakwah baru. Kalau saya menyebutnya ladang dakwah karena di semua tempat yang saya jalankan ya memang harus paling tidak kita jadi qudwah hasanah lah gitu. Nah, akhirnya kok dilalah di salah satu sosial media lah, di situ ada Mugaru yang lewat dan kebetulan membutuhkan guru Al-Qur'an. Nah, saya coba bismillah lah, saya sampaikan ke orang tua keinginan untuk ambil di sini. Yang kebetulan juga dulu waktu di Jakarta itu memang fokusnya juga di Al-Qur'an. Nah, gayung bersambut, alhamdulillah sampai sekarang bisa di Mugaru. Alhamdulillah Ustadz. Terus bagaimana perasaannya waktu pertama kali datang ke Mugaru? Bahagia yang pertama, yang kedua nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka? Karena dulu waktu sebetulnya ya saya ini sudah sering lewat sini karena dulu kalau pulang ke Jakarta itu pilihannya dua. Kalau kereta harganya mahal, yang kedua itu naik bis. Nah, makanya saya dulu itu kalau pulang ke Rungkut itu selalu mondar-mandir lewat sini. Nah, saya tahu kalau di sini ada perguruan Muhammadiyah, hanya saja tidak sampai masuk. Jadi hanya lewat saja. Makanya waktu itu ketika diterima di sini ya, saya sampaikan ke orang tua, ternyata nggak nyangka juga. Alhamdulillah ya Allah, selama ini lembaga pendidikan yang mondar-mandir saya lewati kalau ke Bungurasi bisa saya masuki juga. Tapi itu bukan sesuatu yang dibanggakan, tapi justru dari itu yang nomor duanya dan yang paling utama adalah alhamdulillah sekarang saya punya ladang dakwah baru. Meskipun bukan sebagai guru PAI, tapi ladang dakwah kan bisa dari mana aja, yaitu dari guru Al-Qur'an. Oke, seperti itu. Terus bagaimana perasaannya waktu mengajar wafa? Entah itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bagaimana Ustaz perasaannya? Perasaannya senang, bahagia, campur aduk juga. Ya karena namanya anak-anak setiap jenjang itu pasti butuh penanganan yang berbeda-beda. Kelas 7 yang masih imut-imut, masih baru dari kelas 6 SD perlu diajak bercanda juga. Kelas 8 sudah peralihan, sebentar lagi kelas 9 adalah sesekali bercanda, sesekali serius juga. Kelas 9 meskipun sudah mau lulus tetap harus berlingkungan juga, tetap harus mau belajar bagaimana menjadi teladan untuk adik-adiknya di kelas 7, 8 seperti itu. Jadi kalau dikatakan seneng ya seneng, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada di Mugaru sebagai guru wafa. Seperti itu. Nah, Ustadz Nafis ini tipe guru yang kalau misalkan ngajar itu kan tadi saya bilang sambil bercanda juga. Betul. Berarti itu nggak serius terus ya Ustadz ya? Tidak serius. Artinya saya menyesuaikan dengan mustami atau mad'u atau customer lah ya kalau kita katakan di dunia perbisnisan. Jadi kalau anaknya memang ceria, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, insya Allah kita berjalan sesuai dengan yang ia mau. Tapi kalau memang tipe anaknya adalah harus disiplin, harus mengedepankan dengan aturan, ya tetap saya harus menjalankan itu juga supaya kita sama-sama fair. Nanti kalau saya bercanda terus, sementara yang di depannya ini nggak mau diajak bercanda, nanti pasti ada pikiran, wah ustadznya ini kok guyon terus. Nah, di satu sisi kalau misalnya saya terlalu bercanda di depan anak-anak yang dia juga perlu disiplin, dia pasti akan menanyakan, loh kok nggak disiplin ya, kok malah seperti ini seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terus Ustadz Nafis ini tipe yang introvert atau extrovert nih? Nah ini nih, sejauh ini saya belum menemukan tipe saya sendiri secara memperhatikan secara langsung. Kan kalau introvert ini memang orangnya tertutup, terus ekstrovert ini suka bergaul. Kalau saya sih lebih ke dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Saya ini tipe orang yang kalau memang tidak perlu banyak bicara atau tidak ada panggung, tidak diberikan ruang untuk berbicara, ya saya mencoba untuk memahami itu dalam artian ya saya dengarkan, saya perhatikan, kemudian baru ketika waktunya saya menyampaikan. Sesekali ekstrovert juga. Kenapa? Karena saya juga tipe orang yang suka bergaul kok, supel. Karena di Mugaru ini baru berjalan 1 bulan, saya lihat anak-anak juga sudah mulai welcome sama saya. Saya juga kadang sesekali juga ngajak ngobrol mereka. Artinya introvert dan extrovert itu dua-duanya ada di saya, tapi saya tidak berat sebelah di salah satunya atau tidak cenderung di salah satunya. Insya Allah bisa bergaul dan sesekali juga mode senyap. Iya, mode senyap. Jadi kalau memang tidak
tidak ada momen untuk ngobrol atau berbicara, ya saya mencoba untuk memperhatikan saja, mendengarkan dengan baik. Seperti itu. Gitu. Berarti sekarang Ustadz Nafis ini karena tadi kuliahnya kan belajar bahasa Arab nih Ustadz. Betul. Berarti bisa berbahasa Arab Ustadz? Insya Allah bisa. Coba dong Ustadz, saya kayak penasaran gitu. Coba Ustadz Nafis kayak perkenalan diri menggunakan bahasa Arab ke Mugaru lovers semuanya. Boleh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa'arif nafsi. Ismi Muhammad Fathur Rahman Nafis. Al-an ana u'allim durusu Al-Quran fi Mugaru atau SMP Al-Mutawassithah fi Muhammadiyah Waru Sidoarjo. Yakfi? Syukran. Oh, itu artinya apa Ustaz? Ya, selamat datang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafis. Saya sekarang mengajar sebagai guru Al-Quran di SMP Muhammadiyah Waru Sidoarjo. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Ustadz, untuk penutup ya nih Ustadz ya. Ya, boleh. Apakah ada kata-kata untuk hari ini nih Ustadz? Ya, kata-kata hari ini. Jadilah teladan untuk orang-orang sekitar sebelum orang-orang sekitar yang memberikanmu teladan. Oke, siap. Terima kasih. Bahasa Arabnya Ustadz, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya? Iya. Bahasa Arabnya adalah manjada wajada. Oh. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan atau pasti akan berhasil dan menemukan keberhasilan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, sama-sama Mugaru lovers. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Semangat terus ya Ustadz. Sama-sama Mbak Faiza ya tadi ya. Zahira. Mbak Zahira. Iya. Baik, sampai ketemu lagi Mbak Zahira. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu dulu 1 jam lebih dekat dengan Ustadz Nafis. Akhirnya aku Zahira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.